Halo Sobat Film, gimana kabar kalian? Di video ini saya membawakan film berjudul The Nun yang dirilis pada tahun 2018. Mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu. Jadi buat yang belum tahu, film ini berkisah tentang seorang biarawati bernama Victoria yang bundir saat dikejar setan falak, dan Vatikan pun mengutus seseorang untuk mengusut kasus tersebut. Menarik bukan? Daripada banyak bacot, mending masuk ke ceritanya. Cerita berawal di sebuah gereja tua yang mana ada dua suster yang sedang berada di lorong yang gelap. Entah apa yang mereka lakukan, tapi ketika satu di antara mereka masuk, tiba-tiba ya, suster itu pun segera menyuruh Victoria untuk segera pergi membawa kunci tersebut agar iblis yang mengejarnya tidak menangkap jiwanya. Keesokan harinya, seorang laki-laki bernama Francie yang sedang membawakan persediaan makanan untuk diberikan pada gereja tiba-tiba mendapat mayat yang tergantung di sana. Beralih di Vatikan, di mana para uskup berkumpul guna membahas kasus bunuh diri yang baru saja terjadi di Rumania. Seorang pendeta bernama Brooke diutus untuk mencari tahu motif atau penyebab kematian tersebut, yang mana mereka juga sudah mencari tahu orang pertama yang menemukan dari jasad tersebut, dan mereka juga sudah merekomendasikan seseorang yang bisa membantu Brooke selama penyelidikan berlangsung. Seseorang itu bernama Erin yang kemudian diberitahu oleh suster kepala bahwa dirinya akan ditugaskan secara resmi oleh gereja Vatikan. Ketika Brooke dan Erin bertemu, sejujurnya Erin adalah seorang biarawati yang belum mengambil sumpah, tapi Brooke meminta Erin untuk ikut menemani dirinya. Francie yang baru saja terbangun karena mimpi buruk, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, yang setelah dibuka ternyata mereka berdua sudah tiba di rumah Francie. Tujuan mereka kemari ingin meminta tolong pada Francie untuk membawa mereka ke gereja, tempat di mana dia menemukan biarawati yang gantung diri. Awalnya Francie menolak setelah berkali-kali dimintai tolong oleh Brooke, tapi beda cerita ketika Erin memintanya langsung. Mama a casa? Where are your things? Dalam perjalanan, Francie yang merupakan keturunan Perancis memilih tinggal di pedesaan agar dirinya dapat membantu warga di sekitar. Tapi ketika sampai di perbatasan, kuda yang membawa mereka justru terhenti karena takut dengan kastil tersebut. Selama berjalan kaki, pendeta Brooke menjelaskan tujuan mereka kemari untuk menyelidiki fenomena janggal terkait doktrin dari Katolik dan mengusut tuntas kasus bunuh diri yang terjadi. Francie pun menjelaskan belum pernah dirinya menemukan catatan sejarah dari berdirinya kastil tersebut. Malah yang dia temukan para warga selalu meludah ketika kastil ini disebut. Juga bersamaan dengan patok salib yang dipasang di sekeliling gereja yang diyakini para warga mampu menangkal roh halus dari dalam gereja. Tapi yang lebih anehnya ketika dirinya meminta tolong saat menemukan mayat tersebut, tidak ada satupun jawaban yang dia dengar. Alhasil Francie berinisiatif menaruh jasad tersebut di ruangan dingin untuk menjaganya agar tetap awet. Francie pun terkejut melihat jasad tersebut sudah dalam keadaan duduk, padahal sebelumnya dia taruh dalam keadaan terlentang. Setelah diamati, Brooke menemukan sebuah kunci dari mayat Victoria, tapi yang lebih penting, sekarang mereka harus menguburkan jasad tersebut dengan layak. Sejarah dari kuburan yang disediakan lonceng. Pada masa wabah, seseorang yang takut terkubur hidup-hidup dapat membunyikan lonceng tersebut dari dalam sebagai pertanda orang itu memiliki kesalahan. Sesampainya di TKP, terlihat jelas bekas darah tersebut masih segar yang padahal kejadian itu sudah lewat seminggu. Mereka pun bertemu dengan suster kepala yang penasaran akan maksud tujuan mereka kemari, di mana Brooke menjelaskan bahwa
mereka adalah utusan dari Vatikan yang ditugaskan untuk mencari tahu kasus bunuh diri yang terjadi. Selagi Francie keluar, Brooke meminta dipertemukan dengan suster lain untuk memastikan kesucian dari biara miliknya. Namun suster kepala belum bisa melakukan itu karena sebentar lagi mereka akan melakukan ritual senyap. Sebagai gantinya, mereka berdua diperbolehkan menginap di tempat mereka. Thank you. Setibanya di penginapan, mereka menyuruh Francie untuk pulang sebelum hari mulai gelap. Kemudian dalam beberapa hari ke depan, Brooke meminta pada Francie untuk menjemput mereka. Selagi dalam perjalanan, Francie justru bertemu dengan seorang perempuan di tengah hutan, yang kemudian karena rasa penasaran, ia pun mengikutinya. Hey! Di lain sisi saat makan malam tiba, Erin penasaran dengan pengalaman Brooke terkait tentang bagaimana dirinya melakukan eksorsis. Karena sejujurnya pada waktu kecil Erin juga memiliki indera keenam yang kemudian ayahnya memintakan tolong pada Uskup Warren untuk membantu anaknya. Dan dari situ kabar Erin memiliki kelebihan diketahui oleh gereja. Brooke pun teringat dengan kejadian serupa di mana ketika dirinya diutus untuk menangani seorang anak bernama Daniel. Anak tersebut terbukti terkena kerasukan. Pihak gereja pun mendesak Brooke untuk bertindak sesuai aturan gereja, namun sayangnya Daniel mengalami luka parah dan meninggal beberapa hari kemudian. Help me, Father! Daniel sustained severe injuries during the accident. I'm so sorry. He died days later. Malam pun tiba, di arah lain sebuah alat musik tiba-tiba menyala, yang mana hal itu membuat Brooke terbangun dari tidurnya. Daniel. Di waktu yang sama, Erin juga terbangun dan kemudian mengecek keadaan sekitar. Sedangkan Brooke berusaha sebisa mungkin meminta bantuan dengan harapan agar seseorang bisa mendengarnya. Father! Father? Thank you. Thank you, sister. Entah kenapa darah di depan pintu masuk justru semakin banyak selagi mereka datang guna menagih janji. Tiba-tiba gerbang di depan mereka terangkat sendiri yang meskipun kehadiran mereka sangat tidak diharapkan. Dan Erin akan mencarikan suster kepala, tapi sebelum itu Brooke memberikan sebuah kalung salib agar Erin tetap aman. Wait! Saat Erin masuk ke dalam sebuah ruangan, terdapat seorang biarawati yang khusyuk dalam berdoa, sehingga ia pun berinisiatif ingin bertanya langsung padanya. Tapi perbuatan Erin dicegah oleh suster Oana yang menyuruh Erin agar tidak mengganggu ritual yang telah mereka lakukan sejak lama. Please, follow me. Sementara Francie yang berhasil selamat kini berada di bar, di mana dia juga mendapat kabar bahwa anak dari Luka dikabarkan telah meninggal dunia pada usia 12 tahun dengan cara gantung diri.
para warga pun meyakini kematian dari anak Luka disebabkan oleh roh jahat dari kastil tersebut, sehingga mereka perlu menutup jendela agar arwah anak tersebut tidak gentayangan. Saat Brooke sedang membaca buku yang ditemukan, kemudian keanehan muncul ketika Brooke sampai di halaman Valak. Valak. Sedangkan Erin mengobrol dengan Suster Oana tentang kematian dari Victoria yang merupakan orang yang paling taat di antara mereka. Juga asal-usul dari kastil tersebut yang dibuat oleh seorang duk bernama Karta pada zaman kegelapan, yang juga memiliki keterampilan dalam bidang ritual dan sihir, sehingga Karta pun mencoba memanggil iblis dari dasar neraka. Tapi gereja sebisa mungkin menggagalkan rencana Karta dan menutup kembali gerbang tersebut menggunakan darah dari Kristus. Kemudian kastil tersebut beralih fungsi menjadi gereja dan melakukan ritual doa untuk menahan gerbang tersebut. Hingga suatu ketika saat perang tiba, gerbang lain kembali terbuka. She looks like us, but she's not one of us. I fear her presence means the portal. Saat Brooke masih mempelajari struktur bangunan kastil, tiba-tiba terdengar suara dari suster kepala yang berkata Erin sudah menyimpang dari jalan yang benar. Yap, ternyata itu adalah mimpi buruk semata. Namun di kamarnya juga terdapat seseorang yang tak dikenal. Who are you? God save you. Erin yang dibawa ke sebuah ruangan yang mana terdapat banyak sekali patok salib yang menghiasi lorong tersebut, hingga kemudian ia pun bertemu dengan Valak. Oh God. Selagi mereka sembunyi dari roh jahat yang semakin kuat, Oana kemudian menyuruh Erin untuk segera pergi ke tempat doa. Di waktu yang sama, Brooke melihat suster kepala yang berjalan menuju ke suatu tempat. Ketika Erin berada di ruang doa, ia melihat ada mayat yang tergeletak, dan ketika dibuka, ternyata adalah jasad dari suster Oana. Sister Oana. Saat Brooke masuk ke dalam, malah justru bertemu dengan arwah dari Daniel yang terus memanggil dirinya. Keanehan juga dialami Erin, yang mana semua suster berkumpul guna memanjatkan doa. Saat berada di ruangan lain, Brooke mendapati sebuah lonceng yang bergerak sendiri, dan saat diikuti, tiba-tiba di waktu yang sama ketika Erin berusaha fokus pada doanya, roh jahat dari kastil tersebut mencoba menggambar sesuatu pada punggung Erin. Erin yang mendengar suara minta tolong dari Brooke segera membukakan pintu untuknya, dan sesaat setelah ia menjelaskan pada Brooke, tiba-tiba tidak ada satupun suster yang nampak kecuali mayat Oana. There's no one left. Any doubt before this place is no longer. Father, what do we do? The Father Almighty!
Rupanya yang selama ini mereka alami ternyata sebuah masa lalu, karena sebetulnya Suster Victoria adalah orang terakhir di biara tersebut. Meskipun Victoria bunuh diri, sejatinya dia telah berkorban agar jiwanya tidak dikuasai oleh iblis. Dan sebelum pulang, Erin pun bertekad untuk kembali menutup gerbang tersebut. Selagi mengobati Brooke, mereka memerlukan darah dari Kristus agar bisa menyegelnya. Untungnya Erin mengetahui lokasi tempat di mana darah tersebut disimpan, tapi sebelum itu Erin akan membuat sumpah setia atas dirinya. Amin. Selagi mencari, patung di depan mereka seolah mengeluarkan cahaya dari ujung jarinya yang mengarah pada satu titik. The blood of Christ. The holiest. Tujuan selanjutnya ke tempat di mana gerbang tersebut terbuka, alih-alih berjalan beriringan, mereka justru berpencar satu sama lain. Situasi Brooke ini berakhir di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh dedemit yang menunggu kedatangannya. Sedangkan Francis sebisa mungkin menyelamatkan Erin dari dalam sana. Selagi Erin dikuasai iblis, diam-diam tangan Francis mengambil sebagian darah tersebut dan saat Erin berusaha meraih darah tersebut, Vala kemudian muncul dari dasar sumur. Untungnya usaha mereka membuahkan hasil, dan atas hal itu sebelah mata Brooke mengalami kebutaan. We should get going. Amen. Tamat.